Halo anak-anak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar. Materi kita hari ini adalah tentang produksi massal. Tuntutan masyarakat terhadap suatu barang yang semakin meningkat menuntut produsen barang tersebut harus menyediakan barang dalam jumlah yang besar. Contohnya kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Untuk memproduksi barang dalam jumlah besar, tentu harus melalui perencanaan yang matang. Dalam bab ini, kita akan mempelajari mengenai produksi massal hingga tahapan-tahapan dalam produksi massal. Hakikat dan konsep produksi massal. Kita sering kali mendengar istilah produksi massal, namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan produksi massal itu sendiri? Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi massal adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Kegiatan produksi tersebut menghasilkan suatu produk. Produk itulah yang didistribusikan kepada masyarakat dan selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat. Kata massal itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI mengandung pengertian mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Dengan demikian, produksi massal mengandung pengertian produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus atau produksi yang dibuat dengan jumlah besar. Perakitan produk termasuk dalam produksi massal. Istilah produksi massal itu sendiri pertama kali dipopulerkan pada tahun 1926 melalui artikel yang ditulis di Encyclopedia Britannica. Artikel tersebut ditulis oleh seorang yang bekerja di perusahaan Ford Motor. Sebelumnya, koran The New York Times juga menggunakan istilah produksi massal dalam judul berita utamanya. Pengertian produksi massal. Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan produksi massal, sebaiknya kita mengulas sedikit mengenai definisi produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah nilai guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Adapun kegiatan menambah nilai guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan suatu barang membuat para produsen berlomba memenuhi kebutuhan konsumen dengan melakukan produksi barang secara besar-besaran. Dengan memproduksi barang secara besar-besaran, maka biaya produksi pun akan lebih rendah. Produksi massal merupakan kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan terlebih dahulu standar spesifikasinya oleh perusahaan dan diproduksi dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, proses produksi massal memproduksi produk-produk tertentu dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Sehingga proses produksi ini sering disebut sebagai repetitive process. Misalnya, produksi pasta gigi, sabun, sampo, elektronik, mobil, dan motor. Biasanya produk dari produksi massal memiliki bentuk, model, dan rasa yang tidak mudah mengalami perubahan dan banyak digunakan masyarakat. Salah satu ciri produksi massal yaitu tidak adanya negosiasi antara produsen dengan calon konsumen. Dalam hal ini pengerjaan barang. Hal ini tentu berbeda dengan produksi berdasarkan pesanan. Selain itu, perusahaan juga sangat memperhatikan mengenai harga produk mereka. Sebelum melakukan produksi massal, pihak perusahaan akan melakukan survei pasar untuk masalah harga. Bila harga yang ditentukan terlebih mahal, maka barang tersebut akan kalah bersaing dengan produk sejenis milik perusahaan kompetitor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi massal adalah kegiatan membuat produk dalam jumlah besar dengan waktu sesingkat mungkin dan dengan biaya yang rendah. Untuk melakukan produksi massal, sebuah perusahaan perlu memperhatikan dengan matang karena menyangkut modal yang akan dikeluarkan untuk membeli mesin-mesin canggih. Ciri-ciri produksi massal. Perusahaan yang menerapkan proses produksi massal akan memproduksi barang sekuat tenaga dan sumber daya yang mereka miliki.
Ada perbedaan antara produksi massal dengan produksi berdasarkan pesanan. Adapun ciri-ciri produksi massal antara lain sebagai berikut. A. Produk yang dihasilkan perusahaan dalam jumlah besar dengan biaya per unitnya yang rendah. Yang ke B. Tujuan produksi untuk menguasai pasar. Yang ke C. Produk dijual di pasar bebas. Yang ke D. Hampir tidak ada variasi produk karena semua produk yang dibuat sama. Yang ke E. Harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, maka perusahaan akan mengambil tindakan pemaksaan seperti pasar, melakukan promosi produk secara besar-besaran, atau melakukan kuis berhadiah yang tujuannya agar barang yang berlebihan tersebut segera diserap oleh pasar. Selain itu, pada sistem produksi massal, pekerjaan tidak dapat berhenti atau mengurangi kapasitas produksi, sehingga perusahaan harus membuat stabilitas agar produk mereka tetap stabil, bahkan terkadang menambah jumlah produksi. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan melakukan produksi massal antara lain sebagai berikut. Yang A. Hemat biaya produksi karena barang dibuat dalam jumlah besar. Biasanya, perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga mendapat potongan harga. Selain itu, produksi massal biasanya tidak banyak membutuhkan tenaga kerja karena pekerjaan dilakukan oleh mesin-mesin yang canggih, sehingga hal tersebut mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ke B. Efisiensi waktu. Hal ini terjadi karena umumnya produksi massal dilakukan oleh mesin-mesin yang dapat bekerja dengan cepat. Dalam produksi massal, setiap pekerja melakukan hal yang sama dan menggunakan peralatan yang sama dalam proses produksi yang terus mengalir. Hal tersebut membuat pekerja tidak perlu membutuhkan waktu dalam menyiapkan peralatan atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Hal ini dapat membuat waktu produksi menjadi semakin singkat. Yang ke C. Tingkat keakuratan tinggi dan kecilnya risiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang, karena pengerjaan produksi dilakukan oleh mesin-mesin yang canggih sehingga lebih akurat, efisien, dan optimal. Yang D. Tingkat produksi cepat. Tentu saja singkat, produksi akan semakin cepat dan jumlah produksi pun bertambah karena pengerjaan dilakukan secara otomatisasi oleh mesin-mesin yang canggih. Tingkat produksi yang lebih cepat menyeratkan barang yang dipasarkan pun akan lebih cepat. Selain memiliki kelebihan, produksi massal pun memiliki kekurangan. Berikut ini adalah kekurangan dalam produksi massal. Yang A. Kegiatan produksi sangat kaku. Hal ini terjadi karena pengerjaan produksi dilakukan oleh mesin, sehingga pengubahan terhadap desain produk sangat sulit dilakukan, apalagi saat mendesain tersebut sudah memasuki lini produksi. Jika terjadi kesalahan pada desain produk, maka seluruh siklus produksi akan berpengaruh. Yang ke B. Kurang beragamnya variasi produk. Salah satu ciri produksi massal yaitu adanya kesamaan produk. Hal ini akan menyulitkan produsen dalam memperkenalkan berbagai macam varian produk untuk memuaskan konsumen yang berbeda-beda. Yang ke C. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin-mesin produksi sangat mahal. Begitu pula dengan pemeliharaannya. Kemudian yang ke D. Tidak adanya jaminan, artinya perusahaan harus memperhatikan permintaan pasar terhadap produk tersebut, sehingga tidak ada jaminan bahwa produk tersebut akan laris manis di pasaran. Baik anak-anak, demikian pemaparan materi yang dapat Bapak sampaikan. Berikutnya ada soal, silakan anak-anak bisa kerjakan.